Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Kampung Suryawijayan. Dan di kampung ini merupakan tempat tinggal salah satu anggota dewan kita, yaitu Bapak Triyono Hari Kunchoro. Beliau merupakan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Yogyakarta. Dan hari ini kita akan coba mengikuti apa saja aktivitas beliau dan juga mencoba mengenal lebih dekat. Yuk kita masuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Oke. Bapak, Waalaikumsalam. selamat Monggo. pagi. Nggih. Saya Asa. Oke. Dari mana? Iya, saya dari Jogja Bapak. Oh, nggih. Nggih, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Nggih, sehat. Bapak mohon izin, Ah. saya pengen tahu dong Pak tentang aktivitas Bapak dan juga kiranya nggih. apa saja sih. Bagaimana ya rasanya kira-kira menjadi Wakil Ketua 2 DPRD Kota Yogyakarta? Kami pengen ikutin. Rasanya kalau Iya. rasanya susah diceritakan. Nanti coba kita kulik ya Bapak ya. Iya, iya. Oke, Salah. baik. Pak, saya lihat pertama kali yang saya lihat langsung rak buku. Banyak kenapa? banget. Ini Bapak hobi membaca atau apakah ini menjadi salah satu ide dan juga gagasan Bapak atau seperti apa sih Pak? Oh, nggih. Jadi buku-buku ini sumbangan ya. Ada yang dari perpustakaan daerah, ada yang dari lembaga yang lain, dan ini sudah dinomori ya, sudah dinomori karena ini di sini ini taman bacaan, taman bacaan. Jadi dulu di Suryawijayan ini ada namanya Kampung Ramah Anak. Ya mulai istri saya kebetulan, sejak sekitar 2010 atau 2011 saya lupa, terus ada taman bacaan juga. Jadi kampung baca juga. Nah, kampung baca itu diantara kegiatannya semacam perpustakaan. Kemudian nanti secara berkala kita ada praktek nih ya, literasi itu ya. Jadi prakteknya itu bisa dari buku masak, nanti ada praktek masak. Dari buku lingkungan hidup nanti ada praktek bercocok tanam, merawat tanaman. Terus dari buku lingkungan hidup ada praktek sampah dan seterusnya itu. Nah gitu-gitu ya. Makanya di sini banyak buku ya. Anak-anak biasanya ada yang main, ada yang baca buku. Lalu kalau malam itu kita mengadakan bimbingan belajar di masjid tempatnya ya, sekitar 2 kali, yang mengajar anak-anak yang kuliah remaja di sini. Kemudian kebetulan saya yang koordinator nih, si pendidikan di RW, jadi membawai semuanya, khususnya masalah pendidikan. Sering adain parenting biasanya untuk orang tua, kemudian kita piknik bareng-bareng anak dan orang tua. Kadang-kadang kalau sore itu ya, sore atau habis maghrib itu ada anak-anak yang kesini untuk ada yang baca buku, terus kemudian ada beberapa alat permainan tuh mereka dolanan ya, mengurangi ketergantungan gadget. Oh iya, setuju Bapak. Kalau si Setuju. anak-anak terlalu tergantung masaknya nanti. Iya. Kita ngadain parenting kan salah satu orang tua bisa mengendalikan anak-anak supaya tidak tergantung gadget, dan itu tadi kegiatan-kegiatan seperti kita menyediakan buku, kemudian bermain bersama-sama, kegiatan-kegiatan yang lainnya itu trip, kemudian bermain di lapangan sana kan, di lapangan ya anak-anak bisa bermain di sana tuh. Alhamdulillah anak-anak sekarang tahulah jam-jamnya harus main HP dan bermain gitu. Bapak, mohon izin, kira-kira Bapak hari ini aktivitasnya ada apa saja Pak? Saya tadi pagi sudah, tadi pagi habis subuh ya. Biasanya kalau di sini Pak, ini kan Masjid Hidayat ya. Kalau Pak Imam nggak hadir, saya yang menggantikan. Pagi ini karena Selasa saya siaran di salah satu radio. Selasa di Jogja. Kemudian saya sepekan itu 3 kali siaran. Nah hari ini hari Senin, besok lagi, kemudian Kamis. Tadi siaran terus pulang jam 6 biasa. Kalau dulu ternak teri, ngantar anak ngantar istri. Sekarang ternak saja. Sekarang ternak saja ya. Karena sekolahnya satu di sana, satu-satu ngantar. Istri ngantar yang SD, saya ngantar yang SMP. Bapak hari ini ke kantor? Insya Allah, tapi mau mampir ke ini dulu, ke Mina Julantoro dan apa namanya RW 12 itu ada beberapa talut yang katanya belum nyambung itu ya. Dulu pernah jabat program TMMD tapi selesai, tapi masih ada yang perlu disambungkan kah, nanti kita mau
coba anggarkan di 2026 atau perubahan kita belum tahu ya, nanti kita Oke. survei dulu. Terus di situ ada Mina Jiliantoro, tempat selokan tapi di situ banyak ikannya, macam bendung lepen yang ada di Giwangan iya, itu, tapi ikan. lebih kecil skalanya. Oke. Cuman juga potensial tuh. Oke. Masih aliran ini, aliran Sungai Winongo. Oh gitu. Ya. Kami ini kan warga tepi sungai, alirannya sama. Oke, Iya. Bapak mohon izin kalau hari Ya. ini saya ikut aktivitas Bapak Oh boleh? boleh, Oke, monggo silahkan. terima kasih Iya. Bapak. Nanti kita akan Iya. ikuti berbagai aktivitas dari Bapak Triyono Hari Kuncoro. Tetap stay tune. Oke Bapak, ini kita sedang di mana Bapak? Ini di RW 12, RW 12 Gedong Kiwo. Oke. Itu yang bawah jembatan sebutannya Sorjem. Sor jembatan itu. Sor jembatan. Sor jembatan. Ya. Wah ini ada Pak RT nih. Oke. Assalamualaikum Pak RT. Sehat Pak RT? Alhamdulillah. Tulan. Tulan. Oh, nyonsewu Bapak. Mulai tanggal 20 itu kan pembahasan anggaran di Banggar. Nah ini coba nanti kita cek di kecamatan, kelurahan, kementerian kelurahan, dan di dinas terkait bisa dimasukkan nggak? Kalau nggak ya nanti di anggaran perubahan. Tapi ini potensinya bagus ini. Iya. Dan sudah dilebarkan kan jalannya. Pinggir ini sudah muni program ini M3 Pak RT ya? Mundur M3K, mundur munggah madep kali. Oh, mundur. Oh, dulunya berarti ini? Oh, yang nggak Kecil teratur gitu dan ya? ini kecil, ini kecil. Oke. Terus secara menghadap rumah itu bebas. Gitu. Bahkan sungainya dianggap belakang toh. Nah, bisa jadi konsepnya kan kayak di negara-negara Eropa itu kan. Oke. Sungai di depan rumah itu bagus-bagus. Mau lihat ini Oke. apa perikanan itu loh, Oke. teman-teman yang Siap, Bapak. ngelola ikan. Nah ini Mina Jiliantoro nih, tempat Oke. warga sini memelihara ikan. Oh iya. Nah, ini kan untuk piknik anak-anak, edukasi itu bagus. Betul, setuju, Bapak. Oh, Ada masjidnya juga. ini kenapa ya, Pak ya? Nila ya? Iki Ikan ikan nila, ikan nila. Ini sudah sejak tahun berapa Pak Daus? 2015-an. Oke, jadi dulu awalnya Kalian aja, selokan saja oh terus. gitu. Ini dulu berarti awal mulanya dari kalen, terus supaya menambah nilai jual, diubah menjadi seperti ini. Ini airnya dari mana ya, Pak ya? Dari Sungai Winong ini yang itu tadi saya katakan ada namanya Bendungan Tanjung, kan ada dam. Terus yang samping itu dibuka untuk jadi aliran sampai bagiannya ke Bantul, bagiannya masuk kota ini, melalui RW 12, RW 14. Ini yang mengelola? Mengelola namanya masyarakat Mina Jiliantoro. Kelompok ini juga. Sudah sering diliput ya? Ya. Pak, kemarin terakhir saya dengan Pak Wakil Wali Kota dan Pak Dandim itu meresmikan ini jalannya. Baru dibuat talut yang baru dibikin. Tapi di sana itu masih ada kurang nyambung itu, beberapa meter itu. Harus dilanjutkan itu. Halo Bapak. Iya, saya sudah tunggu di sini. Oh iya. Ayo. Lancar Pak perjalanan. Lancar, alhamdulillah. Saya boleh ikut masuk? Oh, boleh Oke. naik.
Oke, jadi teman-teman ini adalah ruangan dari Bapak Kuncoro. Sehari-hari beliau untuk kantor ya, home base-nya gitu ya Bapak ya. Bapak, ini mumpung kita bisa ngobrol santai lagi ya Pak ya. Kira-kira kenapa sih Pak bisa, gimana ya caranya untuk bisa tetap low profile, padahal kan seperti kita tahu ya, gambaran imaging masyarakat teman, bahkan saya saja berpikir pasti, wah gitu kalau anggota dewan. Itu gimana Pak supaya tetap bisa low profile? Sebenarnya banyak sih teman-teman yang sama nih dengan saya, masih seneng pakai sepeda motor. Masih banyak yang teman-teman yang pakai itu. Kalau saya lebih kepada tergantung kebutuhan. Memang tidak setiap hari naik motor, tapi tidak setiap hari naik mobil juga. Jadi, kadang kalau pas ada keperluan juga naik mobil. Apalagi sedang pengen ke masyarakat juga, itu lebih seneng naik motor karena bisa kemana-mana. Lebih sat-sat gitu ya Pak ya. Sendiri pun bisa dijalani. Kalau pakai kendaraan besar kan harus berdua atau bertiga. Bapak ada ritual khusus nggak sih Pak kalau mau ngantor untuk menambah mood atau ritual khusus gitu biasanya? Kebiasaannya itu apa sih Ya Pak? kan pagi mesti baca Quran, terus malam insya Allah kalau pas tangi ya sholat tahajud. Terus jamaah subuh di masjid itu jangan sampai lewat. Jadi Bapak pagi-pagi rawuh, kopi dulu ya Pak ya. Itu ritual wajib itu. Biar semangat. Kecuali pas puasa. Oh iya. Ini ya, pas keset ini. Pas keset. Kopi dulu terus baca-baca jadwal. Gitu. Jadwal baca koran. Kalau pas ada rapat rapim ya rapim, kalau ada rapat banggar, kalau ada rapat harus ngawasi atau ada tamu ya. Ini kan DPRD kota ini termasuk banyak tamu. Oh iya. Kita kadang diminta nemui tamu. Nah, mereka kan kadang request khusus ya. Harus ketemu anggota banggar, harus ketemu pimpinan itu ya. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang nggak nemui di bawah, kadang-kadang di ruang ini juga. Kadang mereka pengennya di mana. Kalau masyarakat kesini gitu boleh nggak sih Ya Pak? boleh aja, pinjam tempat boleh. Ini sering tempat kita rapat kita dipakai masyarakat untuk acara sering. Oh gitu. Ada pelantikan, ada kemudian audiensi. Kalau audiensi bisa ke kita, bisa ke komisi, bisa ke pimpinan, tergantung pengen bahas apa. Gitu. Kalau nanti diarahkan. Masyarakat ya, biasanya satu ahad itu ada beberapa tempat yang dipakai. Bahkan ruang paripurna kadang dipinjam kalau mereka itu kayak parlemen pelajar itu kan pengen praktek bagaimana menjadi DPR ya kita tempatkan di paripurna. Mereka kan duduk di tempat-tempat yang mereka membayangkan seolah jadi parlemen. Kita layani ya. Selama tempatnya tidak dipakai bisa digunakan. Tapi kalau hari kerja kan pas misalnya pembahasan keuangan tadi itu kan full, maka nggak bisa pinjem. Bisa jadi prosedurnya gampang, saya tinggal bersurat ke bagian umum, ke pimpinan DPRD, cek-nya ke bagian umum, nanti akan ada balasan bisa tidak. Dan tidak berbayar pinjam tempat di DPRD. Ini faktor menarik nih Pak. Kalau di jam kerja atau hari kerja, malah dapat snack ya Mas Ria ya. Oh gitu. Iya, difasilitasi snack. Ternyata malah saya juga baru tahu loh Pak, ini berarti mungkin tapi kalau satu ahad mah nggak dapat fasilitas konsumsi karena memang hari libur bukan hari jam kerja. Biasanya peserta membawa sendiri untuk konsumsi. Tapi tetap diperbolehkan. Tempat, kemudian proyektor. Kalau mau pakai proyektor boleh. Bapak ada spot favorit nggak sih Pak di kantornya? Kantor kan besar sekali ya tadi. Spot saya favorit. lihat spot favorit. Paling saya berangkat ke masjid makan iwak itu. Oh ada kolam juga di sini. Ada koi atau ikan apa itu. Wah, ternyata kayaknya Bapak nggak jauh-jauh dari air ya kayaknya. Ya kayaknya saya lahirnya dekat air. Iya. Dari kecil mandi di sungai. Oke. Saya tak ya ke beberapa ruangan dulu tak nengok. Ada persiapan apa terus. Nanti setelah mungkin kita kalau mau kita ikut makan siang aja. Oke, siap biasa Pak. saya nongkrong. Oke, terima kasih ya Pak.
Oke teman-teman, masih bersama dengan kami tentunya dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Dan kali ini setelah dari perjalanan dan juga mengikuti Bapak beraktivitas, sekarang kita makan siang bareng sambil ngobrol-ngobrol sedikit nih. Bapak Kuncoro, Pak, saya pengen tahu dong, gimana sih dulu awal cerita ataupun awal mula, apa sih yang memantik Bapak Kayak ingin menjadi anggota Dewan gitu ya? Iya, cek gitu ya Pak ya. Bukan ingin sih. Jadi karena saya mengikuti salah satu partai politik gitu ya. Di partai politik, terus partai itu kan harus mengikuti kontestasi pemilu ya. Di situ mengharuskan dia mengutus kader-kadernya atau anggotanya untuk menjadi calon legislatif. 2019 ya, di partai kami itu jarang yang mengajukan diri. Oh gitu. Tapi diajukan itu. Kita bikin semacam polling pada anggota. Nanti siapa saja di antara kader atau anggota yang ada di wilayah yang layak diajukan. 2014 saya diajukan di tingkat provinsi dan gagal. Jadi caleg calon jelek-jelek. Nah, kemudian 2019 diajukan lagi. Kurang 1 pekan itu, 1 pekan penutupan pendaftaran di KPU itu masih statusnya caleg provinsi. Dan saya berharap tidak jadi. Karena ada incumbent ya yang sudah menjalankan semua tugasnya dengan baik. Kurang sepekan itu diberitahu teman yang Bapilu kan, Badan Pemenangan Pemilu. Pak Kun, dengan dipindah kota, kaget saya. Karena kurang sepekan kan, kita ya sudahlah, bismillah, karena itu dalam tanda kutip ya perintah atau amanah ya kita jalankan. Nah, qadarullah ya, ketika dicalonkan di tingkat kota dan dikasih nomor urutan 1 itu salah satu yang dimudahkan Allah begitu. Basis masa saya memang tidak seperti teman-teman yang lain ya. Saya tuh nyicil dengan modal sosial. Banyak ngisi pengajian di seputar Dapil. Sebenarnya seputar Jogja sih. Bahkan luar Jogja dan luar pulau itu ngisi pengajiannya. Bahkan sampai ke Hongkong pernah. Oh wow. Ya, 2 kali. Pengajian Bapak? Ngisi pengajian. Atau mendongeng? Sambil ngisi pelatihan dongeng. Gitu. Tahun 2013, 2015. Nah, karena di Dapil itu banyak masjid, banyak masyarakat pengajian yang saya pernah mendatangi. Akhirnya ketika pemilu itu disentuh sedikit itu sudah, insya Allah sudah memunculkan suara. Di TPS itu jarang yang, kecuali di lingkungan saya itu bisa banyak ya. Di lingkungan yang jarang saya datangi kampanye itu malah muncul 4 suara, 5 suara, tapi kan renes orang Jawa bilang. Kalau dikumpulkan jadi banyak. Nah, secara total partai kami mendapatkan 5.000-an suara dan itu cukup untuk mengangkat 1 kursi. Kebetulan saya berada di ranking tertinggi di antara semua calon. Maka ditetapkan sebagai terpilih dari Dapil tersebut. Nah, begitu ya. Kalau dari awal pernah kan saya ngobrol dengan teman-temannya, tak jane jadi Dewan itu cita-cita bukan, nggak pernah terbersit sama. Nah, berarti apa Pak yang menggugah hati untuk mengiyakan sebuah perintah ini apa dong Pak? Ya pertama karena kita memandang bahwa penting ya menjadi legislatif itu ada kepentingan tersendiri. Pertama bisa memperjuangkan keinginan masyarakat, bisa memperjuangkan kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada di masyarakat secara lebih baik. Karena kita melihat beberapa proses pembangunan yang ada di daerah itu kalau tidak dikawal oleh anggota dewan kadang-kadang macet atau tidak terlaksana. Tapi dengan pengawalan itu alhamdulillah bisa terwujud itu. Kan ada proses yang harus dijalankan. Nah, setidaknya itu yang motivasi. Jadi supaya mengawal segala sesuatunya. Kota Jogja ini barat bangunan ya. Paling enggak kan kita bisa urun noto boto raketang limo. Tidak harus semuanya. Jadi jariah ya. Kan harus dikeroyok. Harus dikeroyok dengan aja 40. Wali kota 1, wakilnya 1, ada sekda, ada asisten. Pegawai negerinya ribuan itu kan bareng-bareng ya. Bukan kita sendiri kan, kita bukan Superman. Kalau yang menjadi salah satu program unggulan begitu yang Bapak gagas kira-kira apa? Nah, jadi gini, sebenarnya kalau bicara tentang visi misi ya, kan rezim pemerintah pusat dengan daerah itu agak beda.
kalau di pusat itu DPR RI itu betul powerful ya. Dia sebagai lembaga legislatif itu dengan presiden itu ya powernya lebih. Sementara di daerah itu kan menggunakan ketentuannya Kemendagri. DPRD itu bagian dari pemerintahan, dari pemerintahan daerah. Maka pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPR. Oleh karenanya sebenarnya kalau kita mempunyai visi misi itu kalau tidak nyambung dengan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah dari pemerintah, itu sulit diwujudkan. Nah, maka tugas kita itu kan sebetulnya menyambungkan ya, antara keinginan masyarakat yang kemudian diusulkan lewat musrenbang nah, dengan apa yang bisa kita kawal. Jadi secara umum kita tidak bisa menciptakan program baru gitu ya, kecuali sudah ada nomenklaturnya. Bahasanya itu wis ono omae, tinggal kita masukkan ya. Di bilik ini mau diisi apa, bilik ini mau diisi apa. Begitu nggih. Nah, kemarin kita ya bagian dari bagaimana meningkatkan UMKM, pendidikan masyarakat, mengembangkan kembali jam belajar masyarakat itu termasuk yang kita tawarkan ke masyarakat. Memakmurkan apa namanya masjid dan tempat-tempat ibadah ya. Itu kan bagian dari pendidikan. Itu yang kemarin kita tawarkan ke masyarakat. Kalau fisik itu ya mengalir ya, artinya di mana butuh diperbaiki lampunya kita coba perbaiki, butuh diperbaiki jalannya. Masuk tadi kita sempat ke tepi sungai itu kan, beberapa ruas. Tadi kita ke tempat yang sudah ada talutnya, tapi di bantaran yang sebelahnya di RW yang lain itu masih ada yang belum ada. Nah itu kita upayakan, kita usulkan pemerintah untuk dibangun. Bisa jadi prosesnya sebentar, tapi kebanyakan lama ya, karena segala sesuatu yang kemudian butuh biaya besar itu kan mesti kajiannya lebih lama daripada yang program kegiatan rutin yang penganggarannya lebih sedikit. Bapak, ada nggak sih Pak yang berubah ya? Apanya? Yang berubah dulu dari Pak Beruban, Kuncoro. bukan berubah. Sebelum Sekarang beruban. Berumur kali itu ya Pak ya. Kalau menjadi dewan, apakah ada sesuatu yang berubah Pak? Dulu menjadi masyarakat, kemudian sekarang Ya, sekarang untuk dewan. masyarakat ya. Oh iya. Saya kerja bakti yang ngecat. Ronda ya ikut sampai pagi itu. Kalau pagi nggak ada jadwal, tapi kalau subuh harus ngisi ke mana gitu, pamit duluan sama Pak RT. Kalau nggak bisa ikut kerja bakti ya gimana caranya mensupport. Tapi secara umum ya mungkin yang bisa menilai justru orang lain ya. Kalau saya merasa biasa-biasa, bahkan mencoba untuk tidak berubah ya. Misalnya hari ini kalau di kantor ya, kalau di kantor tadi itu kan makanan diantar sama petugas gitu ya. Nah kalau di tempat lain kan nunggu seperti itu kan nggak mungkin ya, kecuali di warung karena kita beri ya, diantar ya. Ya model-model begitu ya. Misalnya kita naik kendaraan, kadang-kadang kan teman-teman keamanan itu membukakan pintu. Jangan sampai itu menjadi habit yang ketika sudah tidak menjabat lagi lupa, orang langsung buka gitu. Karena itu terjadi. Ada yang di Jakarta itu ada teman itu ya, sudah selesai dia menjabat, nunggu lift. Kenapa nggak naik-naik, lupa dia kalau sudah nggak ada yang mencetkan. Itu namanya pas power syndrome kan. Ya, nah betul, itu saya dengan apa ya, muhasabah itu insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ya kita dari masyarakat ya, kembali ke masyarakat karena tidak ada yang perlu berubah sebenarnya. Walaupun sebagian orang mungkin memandangnya, oh kayak saya ini berubah. Gitu. Atau mungkin sebenarnya masyarakat sudah tidak asing ya Pak, karena kan Bapak dulu sebagai ketua RW nih. Nah, jadi sekretaris RW masih sejak awal gitu. Ya, sampai sekarang ya Pak ya? Sekretaris RW masih sekretaris RW. Jadi dulu ketua RT pernah, kemudian kepemudaan di kampung itu. Aktif sejak dulu ya Bapak ya. Malah menjadi pionir. Amin. Kalau yang di rumah Bapak tadi ada pojok baca. Itu ada hari apa aja sih Pak? Ada hari-hari tertentu nggak sih? Nah ini beberapa waktu ini vakum ya setelah apa kemarin. Tahun ajaran baru belum digerakkan lagi. Nanti setelah Oktober ini ya. Karena pengurus tokoh-tokoh kita itu kan sedang punya hajat. Sedang pada mantu itu ada pikirannya agak tersedot ke anunya masing-masing itu. Nanti setelah Oktober kita tata lagi ya. Kemarin sepekan 2 kali. Ada bimbel ya. Ada bimbel itu 2 kali, terus ada kalau membaca sebenarnya tidak ditentukan harinya. Kapanpun mereka. Dulu sirkulasi peminjaman buku sudah bagus.
pinjam nyatet itu kan, kemudian 3 hari dikembalikan. Tapi sekarang tadi saya sampaikan pernah ya, yang ngurus itu sudah, yang kuliah sudah kerja ya. Kita belum ketemu anak-anak yang usianya sudah masuk usia bisa diajak ngurus itu. Jadi sementara rutinitasnya belum bisa dirutinkan, cuman ya ada beberapa yang sering datang. Oke. Dulu saat Bapak mau mencalonkan diri nih ya Pak, ketika ada dawuh begitu aja Pak, ada perintah untuk menjadi anggota dewan. Respon ibu gimana Pak? Respon istri saya? Iya betul. Oh, ibu saya juga masih ada waktu itu. Nah, kalau ibu saya itu cuek-cuek aja, itu biasa saja. Anaknya harus ngopo, saya penting apik. Gitu aja sih. Ada pesan-pesan gitu nggak Pak dari ibu dulu? Ya enggak sih. Kalau pesannya kan sudah dulu ya. Sudah. Ketika sekolah apa. Ya, jadi wong sing jujur dan lain sebagainya itu biasa nggak. Pesan standar. Hati-hati gitu ya. Kalau istri ya mensupport aja ya. Bahkan itu tim ses utama saya. Iya. Tonton saya itu, saya kalau kampanye kan souvenir gelas kayak gini ya misalnya. Kita berdua beli di toko ya. Nanti sampai rumah kita tempeli stiker berdua sampai malam dibungkus. Besoknya untuk sosialisasi kita bawa naik motor berdua. Sampai begitu ya. Di tempat-tempat yang kita nggak punya tim ses. Kalau yang kita punya tim ses ya mereka yang membantu. Putra putri juga mendukung penuh ya Bapak. Ya kalau malam itu ikut lembur. Oh jadi benar-benar keluarga untuk mensukseskan. Tapi kita siap siap menang, siap tidak menang kan. Karena sudah pernah mengalami nggak jadi kan, sudah tahu rasanya. Saat di provinsi kemarin ya. Oke, setelah menjadi saat ini Bapak menjadi wakil ketua, ya wakil ketua 2 DPRD Kota Jogja. Apa Pak tantangan terberatnya? Atau mungkin ada sesuatu hal ya berat yang sulit kan? Anggota kan otomatis menaruh harapan kepada pimpinan. Karena pimpinan bisa mengharmonisasikan program-program yang ada di dewan dengan yang ada di eksekutif ya. Nah mereka banyak hal yang kemudian ditumpukan kepada kita ya. Mengatur hubungan antara eksekutif legislatif itu bagian kita dengan Forkompinda ya, TNI, Polri kan tugas kita. Kemudian kan kita seolah-olah menjadi etalasenya DPRD. Jadi profilingnya kalau melihat DPRD ya dilihat pimpinannya seperti apa kan gitu. Baru turun ke anggotanya. Itu yang menjadi, dan bukan ya, menjadi amanah kita seperti itu. Setelah menjadi saat ini Bapak menjadi wakil ketua, ya wakil ketua 2 DPRD Kota Jogja. Apa Pak tantangan terberatnya? Atau mungkin ada sesuatu hal ya berat yang sulit kan? Anggota kan otomatis menaruh harapan kepada pimpinan. Karena pimpinan bisa mengharmonisasikan program-program yang ada di dewan dengan yang ada di eksekutif ya. Nah mereka banyak hal yang kemudian ditumpukan kepada kita ya. Mengatur hubungan antara eksekutif legislatif itu bagian kita dengan Forkompinda ya, TNI, Polri kan tugas kita. Kemudian kan kita seolah-olah menjadi etalasenya DPRD. Jadi profilingnya kalau melihat DPRD ya dilihat pimpinannya seperti apa kan gitu. Baru turun ke anggotanya. Itu yang menjadi, dan bukan ya, menjadi amanah kita seperti itu. Termasuk urusan pembahasan anggaran itu kan kita kan, jadi kalau jadi pimpinan dewan itu otomatis jadi pimpinan banggar. Jadi ketua wakil banggarnya ada di kita. Nah, banggar itu kan titik terakhir pemutusan anggaran, termasuk APBD, termasuk semua kebijakan pemerintah kota itu kan yang berkaitan dengan keuangan endingnya di banggar itu. Nah, kita yang menjadi mengguiden itu semua ya di ranah pimpinan ya. Dan saya kan tidak sendiri ya, sama Pak Ketua dan Wakil Ketua 1 itu kan berkoordinasi untuk itu. Bapak kalau seperti kunjungan seperti tadi yang sudah saya juga ikut kunjungan Bapak. Bapak ada hari-hari khusus nggak sih Pak untuk kunjungan? Nggak sih, cuma kalau selo aja. Oh iya. Artinya kalau di kantor tidak banyak rapat, saya melambatkan untuk sampai ke kantor. Mampir kemana dulu? Kemana aja Pak selain? Ya, Dongkiwo kan dapil saya itu 3 kementerian. Iya tadi. Keraton,
Mantri Jeron dan Mergangsan. Ya kadang ke Mergangsan, kadang ke Keraton. Kira-kira kalau di Keraton dan Mergangsan apakah Keraton mirip daerah seperti- Taman Sari belakang Pasar Ngase. Itu ada budidaya juga Itu atau ada batik, gitu. nggih. Ada kampung wisata. Di sana ngobrol-ngobrol tentang memajukan wisata, memajukan UMKM. Ngadi Soryan. Kalau di Mergangsan kita ada 2, satu di Dipo, 2 di Karanganyar. Karanganyar itu punya temen itu punya batik ekoprint, dia punya apa namanya kampung sains yang anak-anak diajari bikin roket air. Oh gitu. iya. Kemudian dia juga punya taman bacaan yang juara nasional, ya. Rumah Asa namanya, itu teman kita juga. Kita ke sana. Kalau Dipo itu kampung wisatanya kemarin dapat peringkat berapa di pemerintah kota, itu juga bagus ya. Oke. Itu nanti kita angkat juga potensinya. Kalau aduan masyarakat Bapak, misalnya ketika Bapak sedang reses ya berarti ya? turun Oh ke ya, lapangan. aduan itu satu fisik biasanya. Fisik itu kalau kita berada di tepi sungai ya talut. Iya. Kalau berada di daerah yang bukan tepi sungai biasanya konblok jalan. Kemudian ini RTHP, ruang terbuka hijau publik. Itu kan banyak diusulkan, tapi realisasinya kan belum memuaskan ya, karena pemerintah kota itu paling setahun cuma bisa beli 3 bidang tanah. Karena padatnya ya, ini dengan ya, anggarannya itu kan. Padahal yang masuk ke Pemkot itu sudah 90 lebih ajuan itu. Itu kan mengejar target sekian persen tingkat kehijauan di satu daerah itu kan harus ada. Nah itu terus kemudian paling PJU ya, kalau ada lampu yang mati mereka sampaikan. Kemudian kalau dulu musim wifi ya wifi. Sekarang musim CCTV ya mereka akan mengeluhkan tentang CCTV. Kemudian layanan pendidikan dan kesehatan itu selalu menjadi yang ditanyakan utama. BPJS lah atau jaminan pendidikan. Ada siswa yang tidak bisa mengambil ijazah, itu bagian sebenarnya tidak hanya aduan ketika kita turun, bahkan lewat HP saja sering diadukan. Pak ini bagaimana rasanya? Pengurusan kependudukan itu akta kematian itu ya sudah sering masuk ke ke WA kami. Oke, terus cara menanggapinya bagaimana Pak? Ya ditanggapi aja. WhatsApp ini kan 24 jam ya Bapak ya. Dari jam kerjanya kalau sudah bangun ya dijawab. Oke. Terus dihubungkan kepada pihak-pihak nanti terkait. gini, misalnya urusan Pak saya bikin ini kesulitan, bikin KTP pindah penduduk, sudah saya hubungkan ke Dukcapil, petugasnya. Mbak ini ada warga namanya ini, nanti akan ke sana untuk. Oh ya Pak, kita tangani. Kita insya Allah menghubungkan itu menjadi proses lebih cepat ya. Ya kalau saya begini, ini dalam arti menggunakan kekuasaan tapi positif ya. Ya. Mumpung punya kekuasaan, ya digunakan untuk bantu masyarakat. Nanti kalau saya bukan apa-apa, saya nelpon kepala dinas belum tentu diangkat. Siapa ini tulisannya? Sopo kowe. Nah sekarang mungkin DPR itu di tulisan dia. Besok ya siapa sih lu? Bapak ini. Ternyata memang berbeda ya Pak ya. Beda, jelas beda ya. Powernya gitu ya Pak. Dan kalau dari sisi agama, sebenarnya agama tidak mengajarkan seperti itu. Kita tidak boleh menghargai orang hanya karena jabatannya. Harusnya kan lebih pada personality ya. Karena orangnya baik ya sudah harus kita perlakukan dengan baik. Oke. Ada nggak Pak aduan-aduan unik gitu yang membuat Bapak? Aduan unik itu kalau orang ini ada gitu. Dengan keluarganya sedang ada masalah. Melapor juga ke Bapak? Ya kadang, karena saya saya sekretaris RW kan. Jadi RT kan dilapori, rumah tangga nggak akur, anaknya ngapain, kemudian harus utang macam-macam. Itu masih ya aduan dan semacam itu masih ada. Jadi menjadi curhatan masyarakat ya Pak ya. Curhat dan curahan hutang. Aduh Bapak, bisa aja Bapak. Terus kalau seperti ini Ibu mendukung dan juga istri, anak-anak. Saya itu memang dari ketika mau nikah itu sudah pengen punya istri yang juga bisa aktif di masyarakat. Alhamdulillah dijabah oleh Allah. Saya juga aktif di RT, jadi bendara, di ngurusi kampung ramah anak, di pengajian ibu-ibu juga ngurus itu. Artinya ya memang sesuai lah dengan apa yang saya inginkan. Kita bisa bekerja sama itu di masyarakat. Inilah definisi sekufu ya Bapak ya. Sekufu dan juga setara. Oke, kira-kira Bapak ada target yang mungkin belum tercapai atau mungkin lebih ingin diutamakan? Kalau target banyak ya. Kan waktunya ini terbatas, maksudnya dalam masa kerja periode ini ya Bapak ya. Betul. Itu kira-kira kalau target ya banyak ya. Semua bantaran
target saya ya bantaran Sungai Winongo semuanya tertalot itu masih mungkin butuh waktu panjang ya, karena tidak sederhana ya ternyata membangun. Kalau di bantaran Sungai Winongo kan izinnya sampai ke Balai Besar Serayu Opak. Itu kan lembaga yang mengelola semua urusan air di Serayu sampai Opak. Di rentangnya itu kan jauh ya. Serayu di sisi barat sana Purwokerto, kemudian Opak di sisi timur kita itu. Itu bagian dari ketugasan mereka, maka semua urusan sungai-sungai yang ada di itu harus sampai ke sana. Satu itu, yang kedua meningkatkan ini ya, tingkat sejahtera masyarakat itu juga masih butuh waktu ya, dan perjuangan yang panjang. UMKM kita harus meningkat. Selama ini kan baru beberapa saja yang sudah bisa tampil. Makanya kalau pameran PRJ, pameran di mana itu kita upayakan supaya digilir. UMKM ini sudah pernah tampil, besok lagi gantian yang belum ya, supaya mereka tuh bisa mempromokan hasil karyanya kepada masyarakat, pada khalayak ya. Tidak hanya itu saja ya. Kadang-kadang kan ada satu OPD tertentu itu yang ya wis lengganan gue wis sing gampang rembukane. Misalnya nggak begitu ya. Yang belum tumbuh ini harus ditumbuhkan. Nah, seperti itu juga belum terkelola dengan baik. Kemudian ini ya, pendidikan juga sebagian besar anak-anak kita juga banyak yang kalau setelah sore itu nggak ada kegiatan ya tadi macam-macam itu ya, tiap-tiap kampung itu harus mengelola dengan baik. Aturan tentang jam belajar sudah ada. Memang di dalam rentang waktu jam belajar itu kan materinya beda-beda. Ada yang YouTube, ada yang TikTok, ada yang Instagram. Materi anak kan beda-beda itu. Bukan materi pelajarannya, materi yang dikonsumsi. Itu tidak semuanya jelek gitu. Ada baiknya, cuman perlu edukasi ya, supaya punya literasi digital yang bagus ya. Nanti yang perlu diseng ora itu supaya mereka tahu. Nah kalau yang menyenangkan ya pasti melenakan. Nah, setuju lah, ini menjadi tagline ini, yang menyenangkan itu melenakan. Oke, Bapak sekarang mungkin kesibukannya sudah berbeda ya dari dulu ya. Masih kira-kira masih pengen untuk mendongeng lagi nggak sih Pak kayak dulu? Ya pengen, cuman butuh waktu untuk mengembalikan skill. Wes wagu itu. Kalau mau beatbox itu sudah agak aneh gitu. Saya pernah mendampingi salah satu TK di Jogja ini 6 atau 7 tahun ya. Jadi 3 hari sepekan itu harus dongeng. Dan itu biasanya yang saya pakai praktek anak saya. Kalau punya cerita baru, anak-anak saya kumpulkan, ayah mau dongeng, dongeng dulu, besok tak pakai di sekolah. Gitu. Harus ada laboratoriumnya dulu. Testingnya dulu ya Pak ya. Ini kira-kira menarik atau? Dan dulu anak-anak itu minta, anak saya itu minta, ya dongeng ya. Sekarang udah nggak pernah minta, sudah gede-gede dolan deh. Oke, Bapak kalau misalnya masyarakat ingin mencurahkan aspirasinya, ada nggak sih Pak kira-kira perkumpulan khusus atau mungkin tempat khusus gitu yang bisa atau rutinkan gitu? Kita pengennya punya ya semacam rumah aspirasi. Iya, rumah aspirasi. Tapi setelah beberapa perjalanan kita coba bikin, ternyata ya sepi. Kadang-kadang gini loh, orang itu lebih seneng ketemu secara informal, langsung ngobrol, dibandingkan harus formal. Misalnya reses gitu, reses itu kan acara formal ya, dibiayalah pemerintah, tidak APBD. Itu kadang-kadang ya sudah kita sampaikan nggak ada yang tanya, tapi begitu acara ditutup malah ngeruyuk. Sebenarnya saya mau tanya. Itu karakter kita sebagainya begitu. Informal begitu malah lebih biasanya kalau yang seneng tanya di muka umum ya dia terus kan show kan dia eksis kan. Tapi yang pengen tanya sebenarnya itu kadang-kadang nggak berani. Akhirnya ya tadi lewat WA. Lewat WA juga begitu, tadi saya sebenarnya mau tanya ya Pak, kurang lengkap tapi tadi ya kurang karena waktu ya dia saja malu. Bapak mungkin setelah menjadi wakil dari rakyat begitu ya. Kira-kira apa sih Pak harapan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada rakyat itu sebenarnya apa? Harapan untuk rakyat. Dan Bapak mewakili dari rakyat. Semakin, Bapak juga berharap seperti apa semakin sih sejahtera ya, mendapat kesejahteraan. Tidak ada lagi pengangguran. Karena itu harapan kita semua. Rakyat sehat. Semuanya ya keluarga-keluarga itu baik gitu, tertata. Harapan kita kan semacam itu. Itu butuh proses ya untuk sampai ke sana ya. Gini rasio kita kan
ketimbangannya kan tinggi. Lalu bagaimana didekatkan itu menjadi PR penting bagi kita. Nah caranya ya menghidupkan ekonomi masyarakat itu. Iya. Kalau mengandalkan menjadi pegawai kan lowongan ini terbatas. Itu saja nih. Oke. Baik, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol banyak ya, berbincang dan terus juga sampai mengenal ngelak lebih dekat. Dan juga berbincang mengenal lebih dekat dengan Pak Kunchoro. Beliau adalah Wakil Ketua 2 DPRD Kota Yogyakarta. Demikian episode untuk 1 jam lebih dekat bersama dengan Pak Kunchoro. Sampai jumpa tentunya dalam episode 1 jam lebih dekat dengan Dewan episode selanjutnya. Saya Asal Salhudila, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehidupan manusia untuk sampai puncak dia mesti harus mendaki ya, bahkan kadang terjatuh pada lembah. Tapi orang harus bangkit ya. Kehidupan kita seperti garis yang dibentuk dari titik-titik. Bisa jadi ada titik henti ya. Keistiqomahan, konsistensi itu akan membantu itunya. Bisa jadi orang akan mencapai satu cita-cita yang tidak seperti yang dicita-citakan, tapi dia tetap bermanfaat untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk masyarakatnya. Menjadi DPR bukan sebuah jabatan yang hebat, tapi ini amanah ya. Jangan melupakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Masyarakat adalah orang-orang yang paling berjasa ya. Jangan pernah dilupakan jasanya. Kemudian kita perjuangkan untuk mereka terus-menerus ya. Dari saya, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Yogyakarta. Terima kasih.